selamat datang di Semesta Suara Podcast yang bukan cuma didengar tapi bisa dirasain. Yang dipandu bareng aku, Lilis sebagai host. Nah, kali ini kita kedatangan 4 bintang tamu yang asik dan menyenangkan. Di sini kita bakalan sharing gimana sih produksi audio. Sebelum itu yuk kita kenalan dulu sama bintang tamu kita. Halo, saya Rizky di sini. Panggil saya Rizky. Saya sih jadi orang yang dekat sama saya. Pasca produksi, tapi hari ini santai. Siap ngobrol asik. Bareng semua. Hai, aku Kira. Aku percaya suara itu bukan cuma alat komunikasi, tapi medium untuk menyampaikan makna yang dalam. Dan hari ini kita bakal bedah bagaimana caranya supaya suara kita bisa sampai ke hati orang lain. Nah, di sini kalau kamu tipikal orang yang suka bongkar-bongkar aplikasi edit suara dan eksperimen sama mic, kita bakal coba loh. Halo, saya Sisa di sini. Fokusku biasanya di storytelling atau desain. Buatku produksi audio itu soal rasa dan bukan cuman teknis. Mantap banget bintang tamu hari ini. Di sini kita bakalan ngobrol ngalir, seru, tapi penuh isi. Jadi buat teman-teman di rumah, siapin makanan dan minuman, terus pakai headset karena kita bakalan mulai podcastnya. Ini buat kalian nih. Coba bayangin kalau kalian lagi ngedengerin podcast yang inspiratif, terus tiba-tiba suara hostnya tuh cempreng, atau kalau enggak suara musik latar belakangnya tuh lebih besar dibandingkan dengan narasinya. Kira-kira kalian masih lanjut atau enggak? Waduh, biasanya langsung skip. Itulah pentingnya produk audio. Ini bukan sekedar rekaman dan selesai, tapi soal bagaimana kita menyampaikan pengalaman audio yang enak didengar dan dipahami. Jadi audio itu terdiri dari 3 tahap besar guys. Yang pertama, praproduksi, menulis skrip, nentuin konsep, mikirin alur. Dan yang kedua, produksi, proses rekam baik di audio atau pakai HP. Dan yang ketiga, pasca produksi, bagian edit, making, mastering, dan kasih nyawa ke hasil akhirnya. Itu lukisan. Maka teknik produksi adalah kanvas, kuas, bahkan cara ya benar-benar satu kesatuan yang butuh kepekaan dan teknik. Analogi yang bagus sih. Nanti kita di sini bakalan ngulik gimana tahapannya supaya teman-teman di rumah nggak cuma ngerti tapi bisa melaksanakannya. Kalian nih, kira-kira kalau mau memulai produksi audio itu butuh modal yang besar nggak sih? Dulu aku pikir begitu Lilis, tapi ternyata kalau mau mulai itu bisa mulai apa yang ada aja dulu. Tuh, ini dia basic tools yang bisa kamu punya. Ada 4. Yang pertama, mic. Bisa clip on condenser atau dynamic. Dan yang kedua, handset. Penting banget buat monitoring. Dan yang ketiga, laptop atau bahkan HP. Dan yang keempat, software atau edit suara kayak Audacity gratis, Blend online, Double Audio Pro. Dan jangan lupa ruangan, ini sering dilupain. Rekam di tempat tenang, minim gema, bisa pakai rak baju, kardus, bahkan selimut. Kalau terpaksa ya masuk lemari juga nggak dosa, asal nggak ada cicaknya. Di sini yang penting niat ya.
Jadi walaupun alatnya seadanya, tapi kalau niatnya itu bisa jadi bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau niatnya ada, tapi alatnya juga ada. Oke, gimana nih supaya suara kalian nggak cuma lewat, tapi juga nempel? Suara itu memengaruhi emosi, tapi kalau dibaca kayak ulangan, iya susah nyentuh. Intonasi itu kuncinya. Gunakan pada Anda, tidak dan emosi. Kayak kamu lagi bercerita ke sahabat. Dan skrip itu wajib, tapi jangan kaku. Bikin seperti kamu orang ngobrol santai. Tambah musik latar juga boleh, tapi jangan kayak drama sinetron ya. Cukup buat nuansa. Dan pastinya jangan malas edit. Potong jeda berlebihan, rapikan noise, atur volume, bahkan EQ. Juga bisa dibantu untuk membuat suara lebih hangat dan bersih. EQ itu kayak ganda. Kalau pas bikin kamu bersinar, tapi kalau berlebihan bikin jadi menor. Iya, kadang ekspektasi dan realita itu kadang berbeda. Kalian pernah ngalamin nggak? Pernah banget. Aku rekam 20 menit, pas dicek mic nggak nyala. Yang kedengaran cuman suara Aduh, pernah tuh lagi rekaman. Tiba-tiba tetangga nyalain Gerindra. Nya error, suara kiri kanan beda, rasanya kayak zombie ya, bisik-bisik gitu. Tapi dari situ kita belajar, produksi audio itu penuh trial dan error. Tapi disitulah letak pertumbuhannya. Benar banget sih, jangan takut gagal, karena apa yang kalian pelajari itu bakalan menjadi bekal buat kalian ke depannya. Kita tuh hidup di era suara, podcast, iklan, audiobook, sampai notifikasi aplikasi. Semua butuh audio yang diproduksi dengan niat. Dan itu artinya peluang bekerja di dunia audio itu makin terbuka. Kamu bisa jadi voice over talent. Yang kedua podcaster, dan yang ketiga sound designer, dan yang keempat audio editor, dan yang kelima content creator dan suara. Bahkan untuk guru, mahasiswa, UMKM, audio itu alat komunikasi murah tapi powerful. Tinggal kamu edit lalu upload. Dan semua bisa dimulai dari kamar kamu sendiri asal tahu caranya. Pokoknya suara kamu punya potensi, tinggal kamu pengen olah atau enggak. Dia tantangan terakhir, yaitu konsistensi. Kadang kita udah rekam, edit, record, nggak ada yang dengar. Dan rasanya malas lanjut lagi deh. Tapi ingat, konsistensi itu kayak otot, semakin diliatin semakin kuat. Tipsnya, mulai dari kecil, jadwalin waktu produksi, cari feedback jujur, jangan overthinking hasil, upload dulu, lalu evaluasi nanti. Dan jangan bandingin suara kamu sama yang udah 5 tahun lebih dulu. Bandingin aja sama versi kamu 3 bulan lalu. Dan kamu bakalan kaget sejauh mana perubahan kamu. Wah, nggak terasa ternyata kita udah sejauh ini ya. Terima kasih buat yang udah dengerin sampai akhir. Kamu keren banget. Semoga obrolan kita bikin kamu lebih pede dan mulai berkarya. Karena satu suara yang direkam dengan hati bisa mengubah cara pandang orang. Jadi mulai dari yang sederhana, satu ide, satu mic, satu langkah.
Dan percaya, suara kamu itu unik, layak buat didengar. Sampai ketemu di episode berikutnya Semesta Suara, karena suara kamu layak didengar. Saya Lilis Kusdalifa, izin undur diri. Dadah. Wadah. Tahu dulu. Ya kah? Ya Allah, makin dikit. Halo, saya Aristan. Ada di sini. Anu mana itu yang ini Aristan. Halo Aristan di sini. Gitu. Ada bagian semua. Kataku. Ulang. Ribet. Rasa kita udah sejauh ini ya. Terima kasih untuk yang dengerin. Kamu hebat dan kamu keren. Oh, Shival, kamu keren banget. Satu ide, satu mic, satu langkah. Aduh. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bye guys. Selesai. Kurang semangat saya tadi. Kamu? Aduh. Sudah medit itu dulu yang anu. Dari menulis skrip, pilih mic sampai ngedit suara biar nggak kayak keran bocor. Biar dilanjut nih. Mengelola makro. Dan kita bakal bedah semuanya. Lanjut. Yo, dan kita. Dan kita bakal bedah semuanya dengan gaya kita. Shilvan tetap full isi, so back up. This is gonna be not in the best way. Dari menulis skrip, pilih mic sampai ngedit suara biar nggak kayak keran bocor. Biar dilanjut nih. Mengelola makro. Dan kita bakal bedah semuanya. Lanjut. Yo, dan kita. Dan kita bakal bedah semuanya dengan gaya kita. Shilvan tetap full isi, so back up. This is gonna be not in the best way. Alhamdulillah baik. Di sini judul podcast yang diambil menurutku cukup bagus. Jadi saya tertarik untuk datang ke sini dan diundang oleh host. Mantap sekali. Gimana Mustina? Halo Nabila. Kamu senang bergabung? Terus Kak. Enggak, buat apa? Hai Nabila. Hai semua. Pelan-pelan. Bergabung dengan mantap sekali. Dan terakhir, ayo. Halo Nabila. Hai